Selamat siang para pemirsa setia TVRI Sumut, TV Pemersatu Bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga umat Konghucu yang kami sayangin dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami, Wei Te Tongtin. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita bekerja sama dengan TVRI Pemersatu Bangsa. Hari ini Selasa tanggal 10 Juni 2025, Mimbar Agama Konghucu bekerja sama dengan TVRI Pemersatu Bangsa, TVRI Sumut, dan Matakin Majelis Tinggi Agama Konghucu Sumatera Utara Medan dengan topik The Annals of Confucius, menata pemerintahan pilih yang bijaksana dan teladanin. Bab 13. Sebelum kita memulai perbincangan Mimbar Agama Konghucu, ada kalanya kita panjatkan doa yang akan disampaikan oleh Tocin Hendra Wijaya. Kami persilakan Tocin Hendra Wijaya. Baik, terima kasih kepada MC. Saya akan membawakan doa dalam agama Konghucu. Tangan, pausin pate. Sien yo ite sien Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan terima kasih yang tak terhingga atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, juga memohon pengampunan atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Semoga Tuhan selalu meridhoi kita semua. Sancai terwujudlah kebaikan. Saya kembalikan kepada MC. Pemirsa, saya sebagai MC hari ini akan bersama narasumber kami selama 1 jam ke depan akan membahas tentang Annals of Confucius bab 13 tentang menata pemerintahan yang bijaksana dan teladan ini. Sebelum kita memulai perbincangan kita, ada kala kita sampaikan para narasumber kita yang ada Bapak Sanglamu Sengliao, Tocin Mengli, dan Tocin Hendra Wijaya. Selamat siang Pak. Siang. Tocin. Apa kabarnya? Baik. Senior itu. Baiklah pemirsa, untuk mempersingkat perbincangan kita, ada kalanya kita lanjutkan dulu pemirsa. Pak, kemarin kan sempat kita membahas tentang The Annals of Confucius bab 12. Sekarang kita mau melanjutkan penataan pemerintah yang memasuki bab 13. Bisa Bapak lanjutkan pembahasannya Pak? Baik, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Terimalah salam saya, salam kebajikan. Wite Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Saya Muslim Linggo dari Matakin, Sumatera Utara. Yang mana tadi sudah dijelaskan, beberapa saat yang lalu kita pernah membahas Lun'i. Lun'i itu percakapan Nabi dengan murid-muridnya. Ya, jadi yang sekarang itu sampai di yang bab 12, sekarang bab 13. Bab 13 disebut Selu Pien. Selu itu adalah nama orang, Pien itu babnya. Nah, dalam hal ini, sehingga di dalam inti-inti dari pembicaraan itu adalah masalah bagaimana cara menata sebuah pemerintahan. Melihat orang, memilih orang, dan job description-nya. Dan realitas melakukannya. Sampai tingkah laku perbuatannya bagaimana. Jadi nggak asal-asal. Nah, ini alangkah baiknya kalau memang selaras, cocok, ya bisa kita terapkan minimal di keluarga, di lingkungan kita. Bisa naik setingkat lagi ke pemerintahan. Nah, inilah yang sering di agama Konghucu mengatakan Yujiao Ule. Ada ajaran tiada membedakan suku bangsa dan agama. Sehai jenei sesiong tiye. 4 penjuru lautan kita semua bersaudara. Cili ilijen. Kalau kita sudah bisa mandiri, orang lain juga harus kita mandirikan. Cita itajen. Orang lain bisa mencapai, kita bisa mencapai, orang lain juga harus bisa mencapai. Jadi sangat universal. Ya. Nah, baik, kita masuk ke bab 13-nya. Selu tadi dia bertanya, Chen tu Chen Fu. Dia bertanya kepada Nabi Konghucu. Ya.
Jadi tanyanya bagaimana untuk menata sebuah pemerintahan. Nah, Ziye Nabi Konghucu bersabda atau berkata, pertama kita harus tahu dulu. Tahu dalam arti kata orangnya bagaimana, job description-nya apa nama yang harus diberikan. Lao Tzu, Qin Yi, Yue, Wu Qian. Dalam hari ini pertama sudah kita tahu bagaimana untuk hal ini, kita sudah tahu membedakan bagaimana. Nah, sehingga orangnya betul nggak mau berdedikasi, ya, betul nggak dia mau mengabdi. Jadi kalau hanya semata mencari nama doang, tidak mau mengabdi dan tidak betul-betul bekerja dengan keras dan kuat. Nah, ini orang ini hati-hati, maka itu dia bilang, kita harus betul-betul Qin-i, betul-betul orang yang rela bantu ikhlas mau melakukannya. Nah, kalau sudah demikian, maka itu kita sudah nggak salah memilih orangnya. Dan job description-nya ini tadi betul-betul mau pas. Ya, kira demikian. Untuk lebih jelasnya bahasa Indonesia, Tau Ching Mingdi bisa membacakannya. Bab satunya. Nah, jadi dalam hal ini Zelu bertanya tentang cara mengatur pemerintahan. Konghucu menjawabnya bahwa diri sendiri memberikan teladan dan kerjakan dahulu. Maka rakyat akan ikut rajin berkarya. Zelu minta penjelasan selanjutnya. Ya, Nabi Konghucu menjawab, semangatnya jangan mengendur. Jadi di sini bisa kita interpretasikan sebagai bahwa diri kita sendiri yang sebagai seorang pemimpin, sebagai pejabat, ya sebagai pejabat, kita harus menjadi teladan, menjadi teladan bagi rakyat kita, bagi bawahan kita, sehingga bawahan itu atau rakyat itu akan mengikuti, menjadi pengikut, menjadi apa? Pengikut kita mencontoh apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Jadi semangatnya tetap maju. Ya. Dia tetap jadi maju. Seorang pemimpin itu harus tetap semangat ya dalam memimpin rakyatnya, sehingga rakyat itu akan semakin mengikuti. Ya, jadi tidak mengendur dia. Tanpa semangat dari pemimpin, yang di bawah pun tidak ada semangat. Kita ngikut. Nah, jadi itu sangat penting. Itu pertama. Kalau pemimpin itu semangat, maka semua rakyat itu akan ikut semangat. Ikut semangat ya, walaupun sudah tidak semangat gitu ya. Ya, istilahnya agak kebingungan dia ya, gitu ini nih. Kan lihat sekarang pada bingung kan tentang hukum kita, tentang lain-lainnya, tentang pembagian bantuan itu ini banyak pada bingung kan. Nah, tapi inilah karena job description sama nama pemberian sama penggunaannya tadi. Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, untuk selanjutnya saya masuk ke ayat 2-nya. Zhongkong wi qi zai wen zhen. Nah, jadi ini Zhongkong ini dia bertanya kembali, bagaimana mengurus pemerintahan yang sebenarnya? Ziye, xian yu se. Jadi bagaimana kita dulu harus tahu memberi sebuah tadi kan panutan gurunya tadi atau orang yang bisanya atau departemen itu harus dibeli dulu namanya. Namanya apa jelas sudah se xiao ko. Nah, kalau dalam perjalanan ini pengendalian ini kalau ada berbuat salah ya bisa dulu dikasih penjelasan. Jadi jangan langsung dimarahin atau dihukum atau dipecat gitu nih. Karena mencari kejelasan dulu. Betul kok memang dia salah, kita baru bisa menghukum. Nah, kalau seyuko sudah jisian cai. Nah, kenapa kita harus memilih ini bakat-bakat orang yang bisa dan mau yang seperti tadi yang berdedikasi tadi. Ya, karena bibir unggulnya juga harus dilatih seperti tanaman. Kalau mau bagus dia itu harus dipupuk. Nah, itulah tadi diberi pelajaran tadi. Nah, setelah itu bagaimana mau hasilnya tadi kita baru bisa mencapai yan zi xian cai zi yi zi. Nah, di sini baru bisa kita dapatkan hasilnya. Seperti tadi kalau kita bilang jeruk ada pupuk dan ini dia baru bisa jadi manis atau di mana salah atau ini. Nah, jadi kalau tidak dia akan jadi hasilnya yang mau diharapkan itu tidak bisa tercapai. Nah, nah demikian kalau kita ketahui dengan sendirinya
dalam hal sejauh ini sehingga semuanya bisa berjalan selaras apa yang dicita-citakan atau diinginkan tadi. Jikalau tidak tahu, nah ketahuilah bagaimana kamu untuk mempelajari, menghayati, bertanya, belajar. Jadi, atau minimal itu tadi berguru pada orang yang pintar yang tahu. Nanti di belakang ada jelaskan contoh seperti pertanian tadi. Nah, dalam hal ini nah, dalam hal ini kalau kita sudah ketahui, tidak kalah moral budi pekerti ini harus ditegakkan, dijalanin. Ditanya kalau kita tegak, kita jalankan, dan sendiri kita akan patuh menjalankannya sesuai petunjuk dari pimpinan presiden atau ini. Nah, anak buah pun begitu juga akan patuh, lurus dia mengikuti semua. Nah, kira-kira ayat ini demikian. Bahasa Indonesia mohon dibacakan. Saya bacakan mengenai terjemahan daripada ayat 13:2. Congkong bekerja sebagai kepala rumah tangga di keluarga besar GC dan bertanya tentang cara menata pemerintahan. Kongce berkata, memilih orang yang bijak, memimpin beberapa orang kepala bagian, bimbingnya dan memberikan contoh konkret, memaafkan kesalahan kecil yang mereka lakukan. Kemudian Congkong bertanya kembali, ya, bagaimana memilih orang bijak untuk diangkat jadi kepala bagian. Jadi di sini bisa kita jelas, interpretasikan sebagai bahwa dalam memilih seorang pejabat, ya, atau mengangkat seorang pemimpin, kita harus memilih orang yang bijak. Ya, bijaksana. Orang yang bijaksana. Ya. Kalau orang yang bijaksana, ya tentunya dia akan bisa memimpin orang-orangnya, ya, dan sebagai kepala bagian di sana. Nah, dengan demikian bagian itu atau bidangnya itu akan bisa bekerja terlaksana dengan baik. Dan sekaligus memberi contoh, ya. Nah, dan sekaligus memberi contoh pada pada bawahnya. Ya. Nah, bila seseorang itu ada kesalahan kecil di sini maksudnya adalah bila dia ada sedikit salah, bukannya harus langsung dihukum, ya, bukan langsung dihukum, tetapi dia akan dinasihati dan akan dibimbing supaya dia akan kembali ke hal yang benar. Demikian. Nah, jadi ada sambung belakangnya, terusnya kepala Kongce berkata. Nah, kemudian selanjutnya Konghucu berkata, ya, menjawab pertanyaan daripada Congkong, ya, angkatlah mereka yang memang sudah kamu kenal, orang bijak yang engkau kenal, yang belum engkau kenal, orang lain pun tidak akan menyia-nyiakan mereka. Nah, maksudnya apa itu orang kenal? Maksudnya biarpun tidak kenal dengan orang bijak tersebut, tapi kita tidak boleh menyia-nyiakan. Maksudnya kita harus rekrut langsung meskipun tidak kita kenal, gitulah. Ya, tapi didaya gunakan yang benar sama baik tadi. Karena dia bijaksana. Jadi kenal yang dimaksud tadi, kenal pribadinya, pengetahuan, wawasannya. Betul itu. Jadi bukan asal kenal, bukan kawan asal itu. Kenal. Jadi KKN kolusi. Betul ya. Jadi mau hati-hati di sini. Pada zaman dahulu 2500 sekian tahun sudah ada kejadian begini. Jadi kita harus bercermin melihat ke belakang apa kejadian. Jadi di setiap negara dimanapun ini akan berlaku semua. Jadi sehingga kita harus berhati-hati. Jadi di sini memang bahasanya ringan, kenal dalam arti kata pribadi, pengetahuan, wawasan, kecakapannya tadi. Betul, nah, jadi kita nggak boleh menyalahkan ini bisa tadi. Asal sembarangan kita berikut ya Pak. Kalau tidak kenal pun boleh juga, tapi harus bijaksana dan dikenali dan dipelajari lebih dekat semua. Nah, jadi sehingga terjadi bibit generasi dan bisa estafet. Jadi kalau orang yang bijaksana itu yang tidak kita kenal, ya, tapi dikenalkan oleh orang lain, ini mungkin bisa kita pertimbangkan, ya, bisa kita rekrut, ya. Kemudian dan diberi masukan. Ya, diberi masukan supaya selaras dia bisa seiring sejalan. Ya, bisa selaras dengan apa yang kita inginkan di bidang kita. Ya, atau istilah di negara kita GBHN-nya itu bisa dia jalan semuanya.
Nah, jadi departemen tadi nggak sia-sia, nggak salah semua. Baik, untuk selanjutnya ayat 3-nya, celu lagi. Wei ce wei zhen. Nah, ini bagaimana lagi menjadi seorang susila muliawan atau insan kamil tadi untuk mengurus pemerintahan. Zhejiang si xian. Nah, bagaimana kita harus bisa menggunakannya? Apa menggunakannya, maksudnya apa? Itulah tadi yang disebutkan di depan tadi. Nah, yang dijelaskan Konghucu tadi. Nah, bagaimana? Jadi dia kiranya kurang jelas tadi dipergunakan nih, manfaat daya gunanya bagaimana. Dia kembali bertanya, nah, zhejiang si xian, bagaimana yang harus didahulukan, diutamakan nih. Nah, sabda Nabi Konghucu berkata, pi ye zhen mingfu. Nah, nama-nama departemen atau kepala bagian atau kasub-kasubnya, subsidi seksinya, ini ada jelas tadi. Nah, jadi kalau sudah jelas begitu, celu bertanya, Yuse Cai, apakah harus sedemikian? Iya, Kongce langsung bilang, betul, Zhe Ye. Nah, sudah tuh Si Zhe Zhen. Nah, sampai begitu detail namanya, job description-nya, iya sangat penting sekali. Zhe Ye Cai. Wah, ini Ye itu memang seperti sebuah rimba hutan. Ye Cai. Wah, jadi jangan berantakan. Di hutan memang dia sembarang hidup ini. Jadi betul harus ditata seperti tanah yang bagus. Jadi kenapa dia pakai Ye Cai gitu. Wah, Yu Ye. Itulah demikian harus adanya dulu. Tertib dia banyak, bagus, gampang. Tertibnya gitu. Iya, dan dia tersusun bisa banyak hasilnya dan pohonnya misalnya kalau kita bilang ke tanaman tadi. Karena nanti akan menyinggung tanaman tadi. Nah, tapi kalau dia tidak, pohon itu akan jadi kecil dan kerdil dan buahnya hasilnya tidak bagus. Karena kita membutuhkan buah hasil daripada tadi. Nah, Jin Zhe Yi Qi Suo Bu Zhe. Nah, kalau jadi seorang susilawan pemimpin atau muliawan atau istilah bahasa Arabnya insan kamil tadi, kalau tidak tahu dalam hal ini, ya, harus bagaimana? Kaiju ye. Harus bagaimana lagi mau disebut pemimpin? Nah, jadi syaratnya ada kan, mulai melebar kan, mulai tahu, harus tahu semua. Dulu, ya. Nah, Pu Zhen tidak bisa dia meluruskan yang tadi begitu nampang nama job description dan pembagian tanggung jawab. Jabatan. Nah, jadi dia sehingga sudah gawat ini. Sudah itu Siyen Pu si Pusun. Nah, apalagi dia cara ngomongnya lagi tidak lancar, tidak baik, atau pendelegasian tidak tegas tadi. Berarti wah, ini semua harus dilatih dulu kata ya Pak ya. Iya, dan ngomongnya harus jelas. Jadi nggak bisa enggak. Jadi itulah nama-namanya. Nah, Yen Ye. Nah, itulah Yen Pusun. Kalau kata tidak lancar, ya, Zesi Puchen, apa yang mau disampaikan atau diberikan. Nengok kita lihat tentara kita bagus, siap jabarkan gini, ngerti, laksanakan. Nah, di sini inilah namanya Zesi Puchen. Jadi dia sudah siap tahu, jalankan, dia jalan. Jadi Chen berhasil. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi bayangkan 3000 sekian tahun lalu sudah dengan baik. Iya, dengan baik. Siap laksanakan. Jadi dia ngerti. Kalau salah dia pun siap laksanakan. Nah, sepuchen kalau tidak tercapai ini dia akan bagaimana? Ili ye pu i. Nah, sehingga norma kaidah sopan santun yang mau dijalankan tadi atau dilaksanakan tadi, dia sudah tidak bisa terrealisasi. Tidak bisa terrealisasi. Ya, kalau kita bilang buah atau tanaman, dia akan kerdil, akan hancur, mungkin akan mati tumbuhan itu. Nah, sehingga pasukan kita tadi atau pemimpin rumah tangga atau pejabat tadi, dia akan tidak bisa menjalankan. Dia pimplan jadinya. Betul. Nah, apa istilahnya sekarang benar odong-odong atau jadi hoak kayak gitu aja, ngomong doang kan. Ngomong-ngomong. Nah, inilah karena pendelegasian job description-nya tidak jelas dan orangnya ngomongnya juga tidak tegas. Dan tidak tahu bagaimana penyampaian singkat dan tepat tadi. Nah, sudah Liye Pui tadi dengan seri, ya, Ineng Zeng Puzhong. Nah, akhirnya dia tidak menjalankan dengan setia satria dan akhirnya tidak menjadi bagaimana? Tidak menjadi baik, apa yang menjadi ceroboh. Nah, jadi basa-basi jadinya. Nah, jadi inilah yang ditakutin. Saat ini Sing ya Puzhong tadi dengan Seming Iso Jo So Pucu. Rakyat jadi bingung yang seperti kita lihat semua gitu. Ya, ada apa nih? Ada apa nih? Jadi bingung akhirnya di bagaimana?
Nah, kucing minzi ye keyen. Nah, sejak zaman dahulu sudah nasihati oleh Nabi, ini jadi diperhatikan kata-kata ucapan yen pu ye. Jadi sesuai selaras dengan apa yang disebutkan tadi, sehingga cince i cien. Jadi seorang susila mulai tadi dia mengucapkan ini uso ci ci. Nah, akhirnya hasilnya bisa tercapai. Kira demikian. Baik, saya kembalikan pada MC. Pak. Itu tadi tentang tersiratnya Mandarin ya Pak ya? Iya. Berarti sebelum kita melanjutkan pembahasannya tentang terjemahannya, ada salahnya kita saksikan yang satu ini. Pemirsa, kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Tadi setelah dibacakan oleh Bapak Chang Lam Sung Linggau bab 13 tentang ayat 3 itu tentang tersirat bahasa Mandarin. Sekarang terjemahannya akan disampaikan oleh Tauchin Hendra Wijaya. Kami persilakan Tauchin Hendra Wijaya untuk menjelaskannya. Baiklah, terima kasih kepada MC. Saya akan membacakan tersuratnya ayat ketiga. Celu berkata, jika Raja Negeri Wei minta guru untuk mengatur pemerintahnya, apa yang pertama guru lakukan? Kongce berkata, akan kuluruskan dulu nama jabatan supaya sesuai dengan fungsinya. Celu berkata, harus bertindak begitukah? Pemikiran guru mungkin kurang tepat pada situasinya. Nama jabatan bagaimana bisa diluruskan? Kongce berkata, oh Song Yo, mengapa begitu kasar engkau? Sikap seorang cince terhadap hal yang belum dia kuasai, selalu mengambil sikap penuh rasa curiga. Bila nama jabatan tidak sesuai, maka semua pembicaraan dan tindakan tidak sesuai juga. Dengan demikian, maka semua urusan tidak akan terlaksana dengan baik. Urusan tak dapat dilaksanakan dengan baik, maka tata susila dan keharmonisan tak dapat ditegakkan. Bila tata susila dan musik tidak dapat ditegakkan, maka hukum pun tidak dapat dilaksanakan dengan tepat. Bila hukum tidak dapat ditegakkan, maka rakyat akan bingung bertindak. Maka seorang cince harus menyesuaikan nama jabatan dengan tugasnya. Harus dapat dijelaskan dengan gamblang. Setelah diucapkan harus dapat dilaksanakan. Itulah sebabnya mengapa seorang cince berbicara harus mempertimbangkan dulu dengan seksama. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Jadi tadi tentang guru ya, guru yang Kongce. Itu guru yang harus betul-betul dia mencari lah istilahnya betul-betul orang murid atau apa yang bijaksana atau gimana lah ya supaya dia bisa mendirikan mendirikan pondasi yang kuat, yang kokoh ya kan. Nah, kami lanjutkan ke mari Pak pembahasannya. Baik. Jadi tadi ada tersebut guru tadi, Fuzi itu guru, maha guru. Karena pada saat itu banyak orang belum tahu dia adalah seorang nabi. Nabi terakhir setelah melihat firman Tuhan, ya ada di buku-buku klasik, buku tua tadi, Ucing tadi kiranya dia adalah sudah ditakdirkan awalnya jadi nabi. Maka itu tadi dia semula disebut Fuzi, atau Konfusius, jadi maha guru, maha guru. Nah, dalam hal ini tadi yang disebut tadi sebagai tanggapannya kan ditanggap oleh siapa tadi, Celu. Kok mau sampai gitu repot? Dalam ayat ini nama jabatannya harus ditata dahulu ya? Ya, seperti tadi saya bilang. Kalau jadi tidak bisa belepotan sampai hukum pun tidak bisa lagi ditegakkan. Ya, jadi itu mau hati-hati. Dan jangan terlalu emosi, gawat. Jadi Celu ini memang orangnya sangat keras. Karena seorang tentara ya pasukan lah. Pasukan. Jiwanya pasti jiwa pemerintah dia. Pemimpin kemiliterannya gitu dia sangat keras. Nah, jadi dia bilang nggak bisa begitu keras, sama jangan ceroboh tadi. Kalau ini kau lakukan, nanti job description-nya itu nggak berjalan semua, hukum tidak berjalan. Jadi kalau berbicara hukum, dengan hukum kita bisa mendakwa semuanya. Maka itu kenapa dengan lemah lembut tadi, itulah kebajikan. Dengan kebajikan kita bisa saling toleransi, orang bisa menerima semua. Tapi dengan hukum-hukum menghukum, dakwah mendakwa, ini jadi tidak ada habisnya selesainya. Kita lihat negara mana main hukum semua kan. Akhirnya kalau sudah main hukum sudah kasar. Kalau berbicara kebajikan semua akan baik. Semua akan yes, oke, legowo, menerima apa adanya semua. Jadi dengan kebajikanlah kita buat. Maka itu salam kebajikan. Wite tong hanya kebajikan Tuhan Tian berkenan. Nah, demikian kira itu ya. Selanjutnya untuk ayat 4-nya, Fanse
Nah, Fanse ini adalah juga muridnya, tetapi murid ini juga tidak kalah penting. Murid ini dia bertanya dan jabatannya juga termasuk tinggi di pemerintah. Fanse Qing Jia Jiao, bagaimana untuk mengatur dan untuk mempelajari sebuah rumah tangga. Zeye upu qi nong. Nah, dalam rumah tangga ini pasti tidak kalah penting ada pertaniannya tadi. Nah, inilah Menteri Pertanian tadi, Departemen Pertanian tadi. Ya, upu ce launong. Saya tidak bisa dibandingkan dengan seorang petani, dia bilang. Nah, Kong Wu Chu aja mau mengalah, berani menyatakan realitas ini tadi. Nah, qing xie wi pu. Nah, jadi kalau demikian saya mau minta bertanya atau berguru pada seorang petani tadi, wipu tadi. Ye upu ce bi lau pu. Nah, saya tidak bisa dibanding dengan seorang petani tua atau yang berpengalaman tadi. Dan Nah, mengalah ya pada pertanian, iya, seorang pertanian. Di samping mengalah tadi, dia harus memberikan job description, kesempatan tadi, kan memberi nama tadi, pemimpin tadi, dan orang yang bisa tadi. Tunjukkan dia punya, baru kita dengar kalau kita sebagai pemimpin. Benar nggak nih, orang tua ini yang berpengalaman ini betul nggak, tepat nggak, sesuai nggak zamannya, waktunya, pembibitannya, dan bagaimana. Nah, karena dia seorang maha guru tadi, dan dia sudah tahu, dia adalah ditakdirkan menjadi nabi dan beberapa raja sudah tahu. Cuma murid-murid ini kan belum tahu, masih menganggap dia sebagai fuze tadi, maha guru tadi. Nah, dalam hal ini dia terpaksa harus memberi kesempatan tadi, bakat-bakat tadi, nama-nama departemen tadi, orang-orang tadi diberi. Jadi sehingga apa dia bilang? Si siapa tadi? Fan Chu tadi. Fan Chu. Wah, guru ini apa nih, gak ada apa. Dia keluar waot. Nah, ini kita lihat di tidak boleh waot ya. Oh, nggak bisa. Seperti Fanse ini nggak boleh ditiru ya, Sang Lau. Oh, enggak. Fanse ini. Yang Jangan, mungkin jangan ditiru. kita Nggak ketahui, boleh, kita nggak boleh ketahui. Nah, ditiru. dia keluar. Bahaya. Siye, Xiao Zhencai. Waduh, dasar ini anak fisik, anak nggak ngerti ini. Apa yang kata gue tuh masih TK semuanya. Jadi gini loh. Nah, tapi dia tidak marah, tapi dia lembut seperti Bapak Tionghoa kita, Pak Gus Dur. Masih TK, Xiao Zhencai gini. Nah, sudah tuh Fancy. Jadi yang gini, ini perlulah seperti orang tadi Fancy tadi, dia juga perlu ditatar di baik karena dia ada bakat bisa. Dia seketika emosi adakan wall out, keluar, tidak menerima. Sedangkan awal tadi sudah dijelaskan, dia masih tidak bisa menangkap. Nah, nggak apa-apa. Sang Haoli, kalau memang mau minta permisi dengan baik, saya permisi keluar sebentar. Ya. Kayak istilah kita di dalam ruangan sekolah kan, Ya. permisi, Bu, izin Bu mau ke kamar mandi ya kan? Ya, Nah. oke. Nggak bisa, jadi dia langsung walk out. Nah, kita pernah kejadian di Sumatera Utara gitu juga, ketum sekum loh di walk out loh. Sudah tuh bilang mau balikkan SK tuh, kan ngeri kali itu. Tidak boleh ya. Oh, bukan tidak boleh, memang tidak boleh menyalahi li susila peraturan. Tidak punya kebajikan, tidak punya siau bisa berbakti. Itu sangat banyak. Jadi kita ada pate apa yang dibacakan tiap hari itu. Bagi orang yang begitu harus lebih banyak mempelajari pate ya. Yes. Untuk mengimaninya ya. Pate itu Supaya- xiao ti chong Xiao xing ti chong li xing li lian lian ce. ce. Berbakti rendah hati, setia satria Iya. dapat dipercaya, Eh, susila, kebenaran, keadilan, suci hati dan tahu malu yang terakhir. Iya. Kita harus mengimani lalu mempraktekkannya dalam kehidupan Dimulai kita dari sehari-hari. yang Dimulai dari yang ke-8. ke-8, Tahu yaitu malu tahu dulu. malu. Jadi dia nggak tahu malu, baru naik ke atas. Nah, bagus yang begini. Seperti naik tangga gitu, Cang. Iya, jadi jangan melompat ke atas, dia melompat ke atas sampai ketum sekumpul. Udah tahu malu belum? Jadi perlu tahu, oke? Jadi bukan kita menghina atau mengatakan orang, inilah pelajaran sama belajar dan belajar bersama. Jadi kalau nanti, Sama-sama belajar kita. iya kalau ada yang merasa, bukan saya ngomong loh, ini Kita Nabi menyindir Konghucu, pihak lain. kita membaca aja ya, Iya, betul. membaca aja, Tapi kita menjelaskan. Jadi di sini nampak ketemu dia Ya. semua. Jadi Ya? gini, Ya. Nabi Konghucu itu mengajarkan semuanya mulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau diri kita sudah baik, ya maka kita bisa mengubah lingkungan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau orang-orang di sekitar kita atau lingkungan kita sudah baik, maka negara ini akan baik. Inilah yang diajarkan oleh Konghucu. Ya, jadi tidak kalah penting. Tadi Li tadi mau icing hormat sopan santunnya tadi. Ya.
Itu harus dijalani. Patuhnya. Tidak kalah penting lagi kebenaran keadilan. Betul. Nah, diajarkan satu persatu. Yang Abang bilang tadi betul. Nah, di sini dilengkapi sang hauli, ming se mau pu fu. Jadi sehingga dia tidak sembarang futu, tidak sembarangan, asal-asal, acak-acakan. Nah, sedang itu hausin. Nah, tidak kalah penting kepercayaan, keyakinan dapat dipercaya. Nah, kan kebablasan kita banyak percaya kan, sehingga kita diketawain sama orang bagaimana, wow anak SMP, SMA dia bilang kan, kepercayaan nggak ada, pakai baju dibawa pergi, itu inventaris tidak mau dikembalikan. Tidak mau dikembalikan. Kan gawat itu kan. Betul. Di sini dia bilang, ternyata dia sangka dia hebat, dia keluar sampai luar, akhirnya tidak dipercaya. Kita di Sumatera Utara ya? Kita anggota kita bisa kita kritik, seperti Konghucu kritik baik, sehat untuk membangun. Tapi luar kita nggak berani ngomong. Itu semua ada kejadian di Sumatera Utara kita semua. Di bawah naungan Canglau ya. Karena saya tidak bagus mengajar mereka. Inventaris tidak dikembalikan. Tapi datang tidak dikembalikan. Tapi saya nggak, berarti kepemimpinan saya tidak bisa sana tidak bisa. Akan mungkin nanti di Munas di Musda nanti diganti aja, ganti yang lebih cakep lebih bagus ya. Oke, baik. Memang ini kepercayaannya sangat penting sekali, ya kan? Kalau sudah selesai ya apa yang menjadi tanggung jawab kita harus dikembalikan, atau barang-barang yang ada pada kita ya kita harus kembalikan. Memang ini juga terjadi di negara kita sekarang ini. Ada inventaris apa-apa itu dibawa pulang juga setelah dia meninggalkan jabatannya. Petugas menarik ya, tidak bisa dikembalikan. Oh, dia harus tahu sendiri ini harus dimanakan, manfaatkan bagaimana. Nah, tidak kalah penting di sini ini disebutkan terhadap masyarakat rakyat tadi Yongqing tidak bisa pakai cengli. Banyak kita daerah Jawa bilang, lu bawa cengli lah. Tidak bisa pakai cengli kalau ini Konghucu bilang. Tidak bisa pakai perasaan persahabatan. Tapi pakai tauli. Tau adalah jalan. Tau adalah li, peraturan kebenaran. Tau adalah, jadi tauli, totek, tauli, taute. Jadi kalau pakai cengli Yongqing tadi, nah, Fujuse, bagaimana mau jadi orang besar, jadi pejabat, jadi guru, Fujuse. Nah, Cisi Huang Zimin, 4 penjuru saudara. Semuanya kita adalah bersaudara. Ya. Bukan, tidak bisa mengikuti apa yang Anda ucapkan jadi bersaudara, jadi bertempur. Jadi bertempur. Kan? Sedangkan yang diucapkan negara kita, apa, 4 penjuru dari Sabang sampai Merauke. Sama seperti moto negara kita gitu ya. Saudara itu dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita semua bersaudara. Itu nampak penjuru tadi. Jadi semua bersatu. Dengan kepemimpinan Presiden kita Pak Prabowo Subianto inilah harus kita jalankan 4 penjuru ini tadi semua. 4 penjuru lautan kita adalah bersaudara. Nah, sudah itu ajarannya tadi universal, Yuciao Ule. Ada ajaran tiada membedakan suku, bangsa dan agama. Nah, itu. Jadi dengan demikian ini berarti dari agama lain kalau pengen belajar agama Konghucu boleh juga ya? Boleh. Karena dia bukan berbicara agama, ajaran. Ini tentang ajaran kebaikan, kebajikan. Kan tidak suruh dia bagaimana. Tidak memandang suku, agama, ibadahnya. semua bisa. Pendidikannya boleh. Karena Konghucu ini filsafatnya adalah filsafat. Sair, pintu ini tadi di dalam secing banyak nih semua. Nah, jadi kita sudah tahu karena waktu kita nggak membedalkan di dalam. Memang ini ajaran Konghucu ini ajaran yang universal. Karena dia menitik beratkan pada moralitas. Sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang itu akan berguna bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitar dia. Dengan demikian maka dia akan bermanfaat bagi negaranya. Bagi nusa dan bangsa. Nah, jadi kalau memang demikian maka tuh kita harus patuh, legowo, menjalankan yang benar semua baik dengan yen zejia. Jadi dengan sendirinya ada daya gunanya. Jadi dia berlomba bukan untuk bertempur atau bersaing, tapi demi untuk sebuah kebaikan, bersaing untuk kebaikan berdiri. Nah, untuk bahasa Indonesianya supaya lebih jelas, pembicaraan tadi tersurat tersirat tadi. Baiklah. Bahasa Indonesia silakan coba. Terima kasih kepada Pak Canglau. Saya akan membacakan terus suratnya ayat keempat. Fanze bertanya cara bercocok tanam pada Kongce. Kongce menjawab, soal mencocok tanam saya kalah dengan seorang petani tua. Nah, Fanze mengaku kalah kan sama seorang tua. Iya, dia mengaku kalah guru. Tapi itu mendelegasikan supaya betul-betul orang tuanya lebih semangat dan pengalaman bisa dikeluarkan. Nah, oke lanjut. Fanze bertanya lagi, bagaimana menanam sayur? Kongce menjawab, soal menanam sayur, saya kalah dengan seorang tukang kebun tua. Sama juga ada menjawab. Iya. Jadi harus bertanya kepada
orang yang berpengalaman dan ahlinya, orang dalam yang bidangnya. yang sudah ahli di Jangan bidangnya. istilah bertani tanyanya sama tukang kayu, itu nggak cocok Nggak lagi. cocok, ya. Jadi Oke, harus lanjut. sesuai dengan keahliannya Ya, masing-masing. oke lanjut. Fance keluar dan Kongce berkata, sungguh sempit pandangan Fance. Kalau seorang yang berkedudukan atas dapat menitik beratkan tata susila, maka rakyat pun akan merasa hormat dan segan. Kalau seorang yang berkedudukan atas selalu berlaku keadilan dan kebenaran, maka rakyat pun akan taat selalu. Kalau seorang yang berkedudukan atas selalu berbuat dapat dipercaya, maka rakyat pun akan saling bergaul dengan tulus. Dapat melakukan sedemikian rupa, maka rakyat dari semua arah membawa serta anak-anaknya berdatangan untuk mengikuti. Mengapa kita harus membuang hal pokok ini dan justru pergi mencocok tanam? Nah, kenapa bawa anaknya tadi ya? Iya. Loh, kok Itu sampai ke berarti anak di sini negara? Ini supaya harus mendengarkan semacam pidato dari negara zaman Nabi Konghucu ini. Kita nggak boleh menyanyiakannya karena Sekarang ini juga ada. memberikan pelajaran-pelajaran positif, apalagi Itulah bagi namanya. anak-anak. Itulah bahwa anak itu regenerasi. Regenerasi mendatang Ya istilahnya. kan, regenerasi baru bisa. Jadi memberikan kepada yang kenapa seperti kita sekarang sering saya ngajak yang baru gini. Ini harus regenerasi, memberikan ilmunya supaya betul-betul mereka ngerti, berdedikasi dan berkomunikasi. Tadi penting loh komunikasi. Betul. Maka tuh di Konghucu nanti di Siteakin di Bangka Belitung ada kasih beasiswa dari pemerintah loh. Beasiswa gratis 60 orang mahasiswa. dari seluruh Indonesia ya, Cang. Iya, itulah di samping agama Konghucu ada penyiaran, itulah berkomunikasi tadi, komunikatifnya tadi. Nah, jadi ada dua bagian. Nanti yang tahun berikutnya akan masuk di manajemennya, karena ada berbicara manajemen juga nanti. Jadi Konghucu ini di samping tadi banyak orang bilang, oh itu filsafat hanya begini ini. Betul, tidak dengan kata-kata filsafat. Contoh, bagaimana mau masuk ke pendidikan, bagaimana mau masuk ke realitas, bagaimana mau menjalankan ke pemerintahan ini tadi, bagaimana menjob secretionkan. Nah, jadi ini lengkap semua ya, pendidikan, politik, tata negara dan realitas kenyataan, baru masuk ke spiritual, ke Chongyongnya nanti di Sesu itu. Nah, Chongyong setahu saya minta di tengah sempurna atau the wasatianya tadi atau the golden man-nya tadi, saya benar Anda mengerti sifat Ming kata kerja, Ming kata dua harus dikerja, Ming tel baru mendapat kebajikan. Cai cai di sinilah Anda baru bisa mencapai satu puncak cemerlang atau hasil. Nah, Tapi dalam ayat ini kan seorang pemimpin dia harus ada yaitu kebenaran keadilan. Iya, Baru rakyat iya. semua akan selalu taat kepada dia. ya karena dia ada tadi, maka tuh rakyat Ada kecil, I-nya. anak tadi di bawah Kebenaran. pun ada ikut Chong I. Nah, kita lihat sekarang anak-anak sekarang, apakah ada Chong I? Bisa ada yang bilang menghormatin, ada bilang mau sembahyang ke Kuantukung, ada bilang dewa. Kita tidak senming orang yang betul-betul mencapai kesucian dan mengerti Ming tadi dia. Karena dalam ayat ini dijelaskan kalau kita seseorang mempunyai kebenaran dan keadilan, maka rakyat semua akan taat pada kita. Karena Iya. kita segan kepada kita. Contoh, Kita Anda kenal sama Kwan Seng Teaching? Ada tidak saudara. kenal, Ya, kenal. tapi Itu kenapa kan mau ke sana seni. sembahyang, mau hormat tadi? Begitu juga Kuan Yin Pusat tadi, Kuan Yang tadi. Kenapa mau ke sana? itu kan Nah, kita karena itulah sauri tauladan kebaikannya kita, jadi itulah jadi anak-anak bisa ikut. Sauri Jadi tauladan. jangan salah pengertian bahwa kesana sembahyang mohon rezeki mohon itu salah besar. Kenapa dia bisa menjadi? berarti kita sembahyang seorang Kwan Sen Teaching bukan sembahyang kepada seorang dia petugas kerajaan pada saat itu, tapi lebih kepada setia satria dan kebenaran keadilannya. Benar, dua kata aja. Chong I. Jadi bukan sembahyang, mengikuti jejaknya sauri tauladan Chong I, setia satria, kebenaran keadilan. Ya, jadi banyak orang salah. Maka itu banyak orang sembahyang patung sembahyang ini. Dia salah. Itu hanya menunjukkan orangnya gini gagah perkasa, tingginya 2 meter sekian, dia begini gitu ini nih. Berani dia. Sampai disogok ini dia nggak mau tadi. Kebenaran Kita keadilan. selain menghormati pun harus mencontohi sikapnya. Iya, sama Mbak Chang tadi yang kita cerita. Chang. Begitu sampai dia berani bunuh diri dan terjun ke dalam sungai. Saking dia tergugahnya, saking dia Iya, cinta jadi kepada banyak tanah airnya. inilah untuk mengingatnya ini semua, sehingga kalau kita tahu dengan sendirinya kita pasti bisa merealisasi, karena waktu saya serahkan pada MC kembali. Jadi gini, saya tambahkan Oh, iya, sedikit. baik. Jadi tadi patung atau rupang tadi itu adalah suatu media, supaya kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih khusyuk ya dalam menghayati apa yang kita bacakan. Nah, jadi kalau apa yang menjadi doa kita. Atau ada objek yang kita sembayangi. Gitu. jadi gini, Baiklah, sebentar Pak. sedikit saya sempurna sedikit ya. Jadi di sini kita tidak agama kuno menyebutnya cingsen, badan emasnya atau Badan cingkangnya.
Karena semasa hidup dia berbuat kebaikan, kebajikan tadi. Tadi kan hanya kebaikan. Jadi sehingga di sini hanya sebagai bentuknya gitu ya. Jadi tidak ada patung, tidak ada itu ini, Sehingga tidak apa-apa. Dia sudah meninggal, dia tercerahkan gitu ya. Iya, jadi terjadi. Itulah namanya senming tadi. Dia punya sen, dia punya ruh tadi sudah gemilang mencapai kesempurnaan. Oke, makasih Pak. Penjelasannya itu pembahasan sangat seru sekali, sangat pokoknya Betul. wow gitu sekali lah ya. Wow, betul. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, ada kalanya kita saksikan yang satu ini. Oke, pemirsa, kita melanjutkan perbincangan kita hari ini. Kami lanjutkan kepada Taucing Hendra untuk melanjutkan pembahasannya ayat 5-nya. Baiklah, terima kasih kepada MC. Saya akan membacakan tersiratnya dalam bahasa Mandarin ayat kelima. Ziye song se san bai shou ze yi zhen wu da sei si fang wu nen juan tui sui to yi si yi wei. Terima kasih. Bahasa Indonesia. Kongce berkata, sudah hafal kitab Secing atau kitab Sanja berisi 300 sanja. Diberi tugas untuk mengatur pemerintahan namun tidak berhasil. Ditugaskan ke luar negeri, tidak dapat bekerja secara mandiri. Walaupun banyak belajar, namun apa gunanya? Nah, di sini nampak kan? Bisa menghafal kan? Guru suruh dia menghafal 300 sanja ini. Tidak. Kamu bisa membacanya. Contoh burung beo di rumah bisa good morning dia. Lantaran diajarin Pak untuk belajar dia. Menghafal aja. Menghafal. Tapi tidak tahu arti maknanya. Malah terbalik, Konghucu mengatakan, bacalah buku Lun-I yang sekarang kita bicara. Baca sampai separuh, kamu akan bisa memerintah pemerintahan. Kenapa begitu? Sedangkan ini 3011 sanja, kamu baca tapi utus ke luar negeri nggak bisa. Kenapa? Karena kamu tidak mengerti maknanya. Inilah guna sekarang kita the analect of Confucius ini tadi. Kita berbicara. Banyak mengajarkan ketatanegaraan ya. Ya, Juga di samping ini ada. kita. Ini terlalu dalam sanja ini. Misalnya contoh kita bahasa Indonesia, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Si Angsa Dua, terkandung badan di bentang, budi baik terkenang jual. Nah, semua orang bisa hafal. Saya dari SD, dari dulu sampai sekarang masih ingat. Nah, tapi apa artinya? Waktu itu Pulau Pandan saya nggak tahu di mana, akhirnya di Sumatera Utara. Jawa Tengah, di balik Pulau Si Angsa Dua mana ada Angsa Dua. Hancur badan di kandung tanah. Apa itu? Budi baik terkenang jua. Nah, inilah dia maksudnya sini. Jadi saya jabar ke sini. Jadi semua bisa, tapi nggak tahu artinya. Dia tidak memaknainya ya. Hafal saya tidak cukup ya. Nah, maka itu ditekankan mau masuk ke Konghucu, mau sekolah besarnya Tasienya tadi, belajarlah the analect of Confucius ini tuh. Kayak gini sekarang. Percakapan murid dengan guru-gurunya seperti guru Changlao kepada kita-kita. Iya. Jadi sudah ngerti membuka buku selanjutnya syair tadi. Aicai sudah tahu. Aicai sedih sekali saya. Nadanya pun beda. Kalau nggak Aicai sancai cincai katanya. Enggak tahu apa. Sangka orang saya cincai biar cincai nanti jadinya. Kan kacau jadinya. Cincai. Tangannya pun beda, kepala beda. Sancai. Terwujudlah kebajikan. Tangannya sudah berdoa. Makanya kita berdoa kan beda juga gini. Kan? Menampung langit, bumi, 8 kebajikan patah safety. Jadi ada. Jadi penuh makna. Jadi dia bilang, maka itu belajar dari sini dulu. Boleh seperti tadi, berdialog, beranalek, berargumen tadi silakan. Berarti para taucin di rumah boleh juga ya belajar kepada guru Changlao ya? Dalam pembahasan sama belajar bersama. Sama-sama belajar. Ya bagi yang mau, bagi yang nggak mau. Para taucin ya di rumah dimanapun berada. Jadi baik, tadi nampak tadi ini ya komentar ini. Selanjutnya coba yang bab 6 tadi. Baiklah, saya akan membacakan tersiratnya lagi. Ziye Qi shen zhen bu ling er xing ji shen bu zhen xin ling bu zhong. Sui ling bu chong. Jadi bahasa Indonesianya ya, Kongce berkata, orang dalam pemerintahan bila diri sendiri dapat tegak tanpa harus mengeluarkan perintah, semuanya akan berjalan lancar. Bila diri sendiri tidak lurus, sekalipun memberikan perintah, rakyat tidak akan taat. Nah, di sini kan nampak kan jelas nih.
Bahasanya singkat berapa? Cisensen. Berarti diri sendiri harus lurus tegak, mandiri dulu. Nah, baru bisa ilingsing. Jadi perintahnya tadi dia berjalan, kata-katanya, suruhnya, jabarkan dia bisa pas. Nah, itulah yang sering dibicara oleh Nabi Konghucu, dia singkat. Seili, ili, jen, seita, ita, jen. Kamu sudah bisa mandiri, orang lain semua juga harus ikut bisa mandiri. Seita, ita, jen. Kita sudah bisa mencapai begini, orang lain nanti bisa mencapai. Tidak pilih agama atau apa, semua bisa hadir. Kita sama belajar bersama. Tapi nanti mau masuk ke agama Konghucu baru ada liiennya, atau kalau kita pinjam bahasa Kristennya atau Katolik dibaptis, kalau di Islamnya namanya disahadatnya itu tadi. Nah, peneguhan imannya kalau kita namanya. Jadi menurut Konghucu di sini ya, seorang pemimpin itu yang amanah, dia itu tanpa memberikan perintah, ya, rakyat sudah akan mengikuti. Kenapa begitu? Karena dia bersifat karena dia sudah tahu mandiri, dia sudah yakin yang diajarkan dia mandiri. Betul. Dia sudah mencapai yang diajarkan pasti seita jadi tanpa perintah pun sudah jalan. Siap, laksanakan. Nengok tentara kita kan gitu. Itu maksudnya. Oke. Ya, nah, jadi untuk sebaliknya, bila pemimpin itu tidak benar, tidak amanah, ya, otomatis rakyat itu tidak akan menuruti, tidak akan menghormati pemimpin tidak benar ya. Bahkan tanpa diperintah pun dia sudah. Oke. Karena seru, lanjut yang ketujuh, Hendra. Baiklah, ayat ketujuhnya, Ye Lu Wei Chen Xiong Ti Ye. Nah, bahasa Indonesianya apa itu? Konghucu berkata, hubungan pemerintah negeri Lu dan Wei seperti hubungan kakak adik. Nah, kenapa? Dua negara berbeda loh. Kita seperti sama Malaysia pun berbeda. Dengan Malaysia tapi gitu, serumpun kita. Bisa cocok nggak? Sampai ini hari nggak bisa. Berarti negeri Lu sama Wei pun serumpun gitu ya? Serumpun sama. Kenapa? Lu itu adalah tempat kelahiran Nabi Konghucu atau kampung halamannya halaman. Atau mereka bilang Laucia di situ, rumah leluhur. Wei itu tempat dia mendidik orang tuh banyak sana, masih banyak. Nanti sampai yang ke utara, sampai yang sekarang menjadi Korea, yang Jepang tadi, negeri lain nanti, semua sampai kerajaan dinasti lain, itu hasil didikan dia. Itulah ajaran leluhur, banyak bilang, oh ini kan orang Tionghoa. Dari mana leluhur itu? Dari mana budaya itu? Dari mana tradisi? Budaya budi yang didayakan, tradisi baik, bukan tradisi jahat kan? Nah, jadi maka itu kalau dia ngerti dengan ajaran ini tadi semua, ya, mengurus pemerintahan, dia selaras sama, sudah baik, kompak, sudah tahu, oh saling tolong kalau ada bencana, bantu kalau ini kurang, saling gini. Nah, kita lihat perairannya sampai sekarang. Dulu di perairan itu diajari orang ketawa. Nah, sekarang nyata air dari selatan rendah bisa ke utara. Di zaman sekarang orang mikir, sampai zaman dulu bilang ada menembak Hoi tadi matahari. Sekarang nyata nggak dia bikin matahari, bikin bulan gitu. Jadi ada. Berarti di zaman Guru Konghucu ini memang negeri Lu sama Wei memang hubungannya sangat baik ya? Sangat baik. Nah, jadi nama ini Xiong Ti ya. Xiong Ti masa kayak abang beradik kita. Jadi abang beradik jangan ribut. Baiknya seperti hubungan kakak adik gitu ya. Iya, maksudnya gini. Jadi kita lakukan di negara kita pun demikian juga. Nah, untuk selanjutnya jadi di ayat 7 ini Konghucu mengatakan bahwa hubungan kita dengan orang lain harus seperti hubungan kita dengan saudara kita, kakak beradik. Jadi begitu juga ya. Jadi setiap hubungan kita dengan orang lain yang ada di negeri ini, pada semua saudara kita seperti yang dikatakan tadi, 4 penjuru adalah bersaudara. Maka kita berhubungan dengan mereka harus berhubungan seperti kakak dan adik. Begitu juga dengan negara yang lain. Nah, negara tetangga kita ya, kita harus berhubungan seperti kakak dan adik. Karena cita-cita Nabi Konghucu, secie tatong dunia aman sentosa. Dari mana mulainya? Dari xiaotong, dari diri kita, nurani kita, keluarga kita, negara kita baru bisa mendunia. Mulai dari kecil ya, hal kecil. Oke, kembalikan pada MC. Yang tadi itu pembahasan tentang ayat 6. Ya, 6. Ketujuh terakhir, 7. Abang beradik 7. Kakak beradik 7. Begitu banyak pembahasan tadi tentang pertanian, tentang guru, tentang politik, semualah dibahas. Pembahasannya sangat ayat 13 ini ya. Dalam bab 13 iya, bab 13 ini banyak kali pembahasan. Khusus tadi judulnya tadi. Khusus bab 13 ya. Khusus bab 13 menata pemerintahan, cari yang bijaksana dan memberi nama yang jelas tadi. Nah, inilah kan mulai nampak kan. Ya, dari di sini kita bisa melihat agama Konghucu bukan agama aja ya.
bukan spiritual saja, tapi tadi spiritualnya juga ada, keagamaan juga, tata negara ada, politik juga ada tadi, ya, keluarga juga ada. Oke. Jadi, ya, pembahasannya pun maksud daripada memberi nama yang baik itu, yang benar itu adalah setiap departemen atau setiap jabatan dari institusi yang ada, ya, maka harus diberikan job desk yang benar, job desk yang tepat, sehingga pemimpinnya, ya, pejabatnya dapat menjalankan yang menjadi tanggung jawab dia. Itu yang mau saya tambahkan. Ya, silakan. kami lanjutkan Pak pembahasan ayatnya. Oke. Atau kesimpulan dari pembahasan. Gini, kalaulah begitu, memang harus kita lanjutkan, tapi karena waktu juga, Ya, kita Semakin seru tapi karena waktu semakin singkat. saya serahkan, suruh kita saksikan yang satu ini apa gitu. Setelah pariwara bagaimana? berikut ya, Cang Lau. boleh habis. Kesimpulan dari kesimpulan saja, dari baik. ini aja Pak. Nah, jadi baik Soal setelah pembahasan kita udah nggak banyak lagi. nggak ada waktunya ya, nggak sangka ya, nggak cepat sampai, sekali nggak ya. sampai. Semakin seru tapi Ya, makin seru ya. Kemungkinan Nah, ke jadi depannya sehingga lagi. kalau memang begitu kita sudah tahu ya pertanyaan-pertanyaan murid-muridnya tadi, kita betul-betul berwalas kasih, bercinta kasih, satu rumah, satu atap tadi, bersaudara tadi, maka tuh negara bisa besar kecil bisa menjadi kaya jaya aman sentosa, menjadi sebuah panutan, sehingga terjadilah kita negara kita ini betul-betul apa yang dicita-citakan oleh pahlawan kemerdekaan tadi terrealisasi semuanya. Kalaulah ini sudah memang terrealisasi, dengan sendirinya kita akan menuju negara yang kaya raya makmur, rakyat akan aman sentosa. Kalaulah sudah demikian, berarti dengan sendirinya Cijen Wi Pang Painian. Jadi untuk mendidik orang itu bagus, tidak begitu gampang. Mengajar orang itu harus 7 tahun minimal dia. Hal-hal positif boleh diambil ya Cang Lau Ya, dari 7 pembahasan tahun ini ya. mengajarnya. Bayangkan. Betul. Sedangkan kita punya periode hanya 5 tahun. Malah itu sering mau dipernyanya jadi 2 periode. Kalau kita Konghucu 4 tahun menjadi 8 tahun. Menjadi 8 tahun. Jadi betul hati-hati. Kalaulah kita tahu dengan sendirinya, kita berwelas kasih, bercinta kasih semua ini tadi. Dengan sendiri, nah apa yang mau kita tadi, si sopoyo seizin itu tidak baik, tidak diberikan pada orang, bisa terlaksanakan. 4 penjuru lautan kita bersaudara semua bisa dilaksanakan. Ini kalau terlaksanakan semua dengan sendirinya, yang dekat ini dia semua bisa belajar, yang jauh pun berdatangan. Jauh pun boleh berdatangan ya. Ya, boleh mendekat lah istilahnya. Ya, jadi kalau itu sudah terrealisasi dengan sendirinya, nah kita sebagai seperti tadi abang beradik, kakak beradik tadi 8 kebajikan, Partner ulun harus- 5 relasi itu Oke, terjalani Pak. semua. Pembahasannya Ya, oke. sangat-sangat seru. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, Betul. ada kalanya kita akan melanjutkan perbincangan kita ke minggu yang akan datang ya kan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih kepada kasih. semuanya, Sisi. para pemirsa setia TVRI Sumut, Terima TV kasih. Pemersatu Bangsa yang telah berkenan untuk menyaksikan mimbar agama Konghucu. Telah meliput. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Zaijian. Zaijian, Zaijian. itu Tongtian. Sien yu ite. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. 2 pekan yang akan datang.